Bro, dia mungkin pengedar narkoba terbesar di sini. Aku nggak pernah melakukan yang salah. Aku sebenarnya nggak suka energimu atau sikapmu seperti... Ini hari Valentine di Albuquerque, New Mexico, di mana rencana sepasang kekasih akan segera berubah. Polisi mendatangi kamar hotel ini setelah pemeriksaan sebuah kendaraan di tempat parkir diduga menemukan seorang tamu dengan surat perintah penangkapan atas kasus perampokan. Halo, Departemen Kepolisian. Hai. Bagaimana kabarnya? Marina ada di sini? Baiklah, buka pintunya. Hai Marina. Hai. Marshal Coronado, saya butuh Anda keluar sekarang juga. Petugas mengidentifikasi tersangka perampokan di sini sebagai Marina Perez, 25 tahun. Tapi hari ini dia bukanlah tokoh utamanya. Mari kita lanjutkan. Kamu memiliki surat perintah penangkapan atas kejahatan berat. Oke. Benar, kamu ditahan. Kami akan memberimu baju dan menutupimu. Aku sudah konfirmasi surat perintahnya. Jika sudah dikonfirmasi, kamu akan diproses. Jika tidak, aku akan bebaskan dan kamu bisa lanjutkan aktivitasmu. Baik? Bisakah kamu memberiku baju, tolong? Atau sweater? Aku punya di sana. Siapa orang ini? Dia hanya temanku. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa sih, terima kasih. Dia bukan... Oke, tapi cara dia bertingkah? Maksudku, aku juga punya perlengkapan. Aku tahu, tapi dengan cara dia bertingkah kita akan... Bisakah kita tolong? Aku keluar sebentar. Enggak, aku paham. Hanya saja kita sudah melihat perlengkapannya, jadi dia juga harus diidentifikasi. Oke, tapi seperti... Berusaha menutupi kamu, dan ini semua membuatku jadi bingung. Oke, sekarang kamu sedang ditahan. Alasan kamu ditahan adalah karena ada alat-alat narkoba. Oke, jadi kamu harus menunjukkan identitasmu. Jika kamu tidak menunjukkan identitasmu, kamu akan ditangkap. Aku cuman nggak mau... Keluar, bro. Pria bernama Xavier Garcia, 28 tahun, diminta keluar setelah polisi melihat ia bertingkah aneh dan menemukan perlengkapan serta senjata di kamar. Ada senjata. Saya tidak merasa aman dengan kamu di dalam sana. Kamu belum dibebaskan. Berbaring di tanah, bro. Xavier berhasil menghindari polisi untuk sementara waktu saat mereka terus mencari tersangka. Sementara itu, petugas lain melihat ke dalam kamar hotel pasangan tersebut. Ya,
di dalam mobil. Anjingnya juga ada di sana. Di dalam mobil? Nah, saya masuk ke sini, saya melihat itu, saya melihat ini. Petugas menunjukkan tas besar diduga berisi narkoba di samping barang-barang yang dicurigai sebagai alat, yang nantinya akan diketahui penyidik hanyalah puncak gunung es ini. Jadi sih kemudian saya mencoba menahannya dan saya melihat itu. Oke. Tarik dia keluar, saya menangkapnya, dia lolos, saya masuk. Petugas kini menunjukkan senjata api yang terlihat jelas di atas tempat tidur tersangka, namun itu belum semuanya. Polisi menghubungi detektif narkotika untuk mengetahui situasinya dan akan mengecek ulang nanti. Lihat itu di bawah sana. Oh iya. Aku pikir mungkin orang ini punya identitas. Jadi aku buka tas ini. Aku merasa ini sepertinya tas milik seorang pria. Ya Tuhan, oke. Jadi ini adalah... Bagus sekali menangkap pria ini. Apakah dia bilang itu pacarnya? Iya. Itu yang aku dengar. Ayo kita bicara dengannya. Kemudian, seorang petugas mendapat kesempatan bertemu Marina yang ditemani seseorang. Aku tidak tahu apakah. Anjingnya? Iya. Mau ambil anjingnya dari sisi lain. Iya, mana saja yang lebih mudah. Aku cuman nggak mau membuat segalanya. Kita akan ke sisi lain dan ambil anjingnya. Anjing itu kelihatan sangat nyaman. Bagus. Tidak kenapa-napa. Tidak apa-apa, sayang. Oke, anak anjing. Aku tahu kamu masih anak anjing. Aku tidak ingin menyakitimu dan aku juga tidak ingin kamu menyakitiku. Bersikaplah baik, bersikaplah baik. Bersikaplah baik, sayang. Bersikaplah baik. Kau tahu, sebelum kau lakukan itu, biar aku ambil tali dulu sebentar. Oke. Bersikaplah baik, sayang. Tidak apa-apa. Bikin anjingku di rumah cemburu ya. Hai. Tidak apa-apa, sayang. Bersikaplah baik. Tidak apa-apa. Tidak, bersikaplah baik. Kamu hanya sedang melindungi. Bersikaplah baik. Aku tahu, kawan. Kamu mau aku masuk ke sana? Oh, itu berhasil. Tidak, sayang. Hei teman, hei anak anjing. Baiklah. Sempurna. Saya tahu dia sudah keluar, mungkin dia ada di unitnya. Ya, Baiklah, apakah kita semua sudah siap? ya, kecuali kalau kamu masih butuh sesuatu darinya. Aku sudah jelaskan semuanya padanya. Mengembalikan anjingnya atau ibunya atau sesuatu seperti itu. Oke, keren. Iya. Ini dia. Setelah anak anjing itu diserahkan dengan aman ke petugas pengendalian hewan, petugas itu sekarang memutuskan untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Morena. Oh, Bu Anda Morena? Oke. Anda bilang ingin bicara dengan petugas. Saya sudah menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Jadi Anda paham hak Anda dan tahu bisa berhenti bicara kapan saja? Oke, jadi sekarang tentang kaosmu, saya ingin memberitahumu karena kami sudah menanyakan banyak pertanyaan padamu. Kami menemukan beberapa bahan peledak di dalam sana, kemungkinan besar sebuah flashbang. Tapi sesuai prosedur operasi standar kami harus menangani itu dulu sebelum kami bisa masuk dan mengambil barang-barang untuk dibawa ke pembicaraan. Oke, jadi itu ya, kembali ke situ. Sejauh ini, apakah Anda punya pertanyaan? Tidak, oke. Jadi pria yang lari tadi, Anda tahu namanya? Kamu tidak tahu namanya? Atau kamu sekarang tidak mau memberitahu kami? Maksudku, tidak apa-apa, kamu memang tidak mau memberitahu kami. Tapi aku tidak suka misteri, tahu? Aku suka kalau semuanya jelas. Seperti, aku mengerti kamu sedang melakukan pekerjaanmu. Nah, jadi begini, masalahnya di sana ada banyak narkoba, ada senjata di sana, ada banyak sekali uang di sana. Dan kalau kita tidak tahu siapa dia, maka alasanmu seperti, oh aku tidak tahu, atau itu semua miliknya, jadi tidak masuk akal. Semua orang sama berikan sebut. Tapi percakapan itu terputus ketika sesuatu menarik perhatian petugas. Dia punya lambang kuning besar di punggungnya. Oh, kita menguasai bola. Banyak obat-obatan. Kita punya... Sekarang bisa sampai ke sana.
Penyelidik yang mengoperasikan drone mengatakan mereka melihat tersangka menuju ke tempat sampah terdekat. Dengan itu, petugas bergegas ke lokasi di mana polisi mendekatinya. Jadi dia ada di dalam ini. Di mana ujung tempat sampahnya? Tepat di belakang pintu. Polisi Albuquerque, saya perintahkan hadap ke belakang. Kamu ditahan, tidak boleh pergi. Jika kabur, saya akan menangkapmu. Pegang atas bajumu, putar melingkar. Lakukan sekarang. Pegang bagian atas bajumu, bro. Angkat ke atas, aku ingin lihat pinggangmu. Putar. Kamu tahu, kamu tidak harus melakukan itu. Oke, turun ke satu lutut untukku, bro. Turun ke lutut yang satunya. Cepat pakai bajumu, tapi tetap angkat tangan. Punya borgol? Apakah Anda terluka, Pak? Di mana Anda terluka? Serius? Apakah Anda membawa senjata? Pisau, ada benda yang bisa melukai saya dengan cepat. Ada orang lain di sana? Ya, ayo kita kembali ke arah sini. Kamu mau ambilkan sesuatu kalau aku panggil ya? Saat menggeledah Xavier, salah satu petugas mulai mengeluarkan ribuan dolar uang tunai dari saku miliknya. Dan beberapa detik kemudian, petugas lain mulai menginterogasi tersangka yang sama sekali tidak menutup mulutnya. Siapa namamu? Xavier. Kamu yakin kamu bohong lagi? Terakhir kali kamu lari, jadi... Aku sedang diinterogasi entah kenapa. Seperti aku bertanya, aku cuma ingin bilang... Ada apa ini? Nama belakangmu siapa, Xavier? Jadi aku dilecehkan dan tidak bisa. Nama belakangmu siapa? Ya, kita bisa lakukan ini dengan mudah atau sulit. Ya, semakin lama kamu lakukan, makin susah. Kurasa kamu akan diborgol lebih lama. Kamu tetap diborgol sampai identitasmu jelas. Bukankah itu tugasmu untuk mencari tahu? Aku tidak ada di sana. Siapa yang menggangguku? Bukan aku. Aku akan menjelaskan semua yang sedang terjadi. Apa aku... Oh, maaf, kamu benar. Tapi aku tak mau bertanya karena sedang ditahan. Ya, sekarang kamu sedang ditangkap. Ya, apakah ini penyerbuan? Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Aku tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Xavier, untuk ditahan. Oke, baiklah. Urus itu dulu. Lalu aku akan bertemu denganmu di pengadilan. Xavier? Siapa yang akan buat laporan, kamu atau siapa yang bertanggung jawab? Kita semua harus membuat laporan. Dengarkan saya, jika kamu tidak memberitahu nama kamu, kami akan membawa kamu untuk diambil sidik jarinya. Jika kamu sudah pernah ke MDC sebelumnya, kami akan mengetahuinya dari situ. Tapi, kenapa tidak lakukan saja seperti itu?
kamu akan dapat tambahan dakwaan, Dok. Karena kami akan menambahkan dakwaan tambahan. Untuk apa? Menyembunyikan identitas. Aku tak bilang tak ada identitas. Aku bangkrut di sini. Sekarang, awalnya aku tidak melakukan apapun yang membuat kalian harus mempertanyakan aku. Ada apa? Kalian masuk ke kamarku. Aku sudah minta dia untuk keluar. Dia menghalangi jalanku. Dia menghalangi jalanku dan menggangguku. Aku juga menghalangi jalannya. Kamu yang ada di sana, aku tidak. Oke, berhenti. Sebutkan nama dan tanggal lahirmu. Lalu jika mau... Aku nggak menempatkan diriku di mana-mana, bro. Xavier, dengar bro, kami bahkan tidak tanya soal kejadian sebelumnya. Menyembunyikan identitas itu tuduhan lain. Jadi kalau kamu tidak... Xavier Garcia, aku sudah bilang ke kalian dan petugas di sana. Jadi apa masalahnya? Xavier, kapan tanggal lahirmu? Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Jadi kenapa aku ditahan sekarang? Kapan tanggal lahirmu, bro? Melawan? Apa yang aku lawan? Jika memang ditangkap, apa yang kulakukan hingga harus ditahan? Petugas-petugas itu menghubungimu entah untuk alasan apapun yang mereka punya. Mereka melecehkanku, mereka masuk ke dalam rumahku, mereka masuk ke dalam rumahku. Kita bicara saja dengan pengacaraku, kita bicara saja dengan pengacaraku, kita bicara saja dengan pengacaraku. Kita lihat saja siapa yang melecehkan siapa, siapa yang melecehkan siapa. Saya sudah bilang nama saya Xavier Garcia. Hei, kapan tanggal lahirmu? Saya tidak mau menyentuh ini. Haruskah saya tinggalkan ini denganmu atau? Saya tidak. Tidak, tunggu dulu. Silakan duduk, Xavier. Perlu rokok, air atau lainnya, bro? Ya, aku ambilkan air, bro. Tunggu sebentar. Aku dalam masalah. Dengar, bro. Kalian bilang kalian bukan di sini untuk itu. Dengar saja. Kami tidak bilang kami bukan di sini untuk itu. Aku tidak ada di sana. Kita nggak ada di sana, bro. Ya, aku nggak lihat apa-apa, tapi maksudku orang itu memang lagi buang sampah waktu kita mendekat. Jadi nanti aku cek lagi. Mau kita apain uangnya, bro? Bisa kamu pegang dulu nggak? Aku ambil uangnya langsung di tempat. Aku bakal bantu hitung uangnya, tapi simpan dulu barangnya di bagasi. Uang tunai di situ ada berapa, bro? 8.000. Asuransi pajak pasti lumayan tahun ini. Kamu pakai TurboTax atau apa gitu? Petugas kembali berkumpul di hotel untuk membahas situasi. 4 atau 5 kejahatan berat 29. Untuk dia? Saya harus konfirmasi. 4 atau 5? Saya kira mereka memanggil Alex. Ya, ya. Dan dia akan mendapat lebih banyak lagi. Setiap tuduhan di sana adalah kejahatan terpisah. Mungkin seperti di tempat mereka mencap penerima. Mengambil semua uang tunai itu juga. Itu banyak sekali. Bro, ya ada banyak banget barang. Seperti yang saya bilang, saat saya cek identitas orang itu, saya buka tasnya dan di kantong depan isinya penuh uang tunai. 100-an juga, bro. Dia mungkin salah satu bandar narkoba terbesar di daerah ini. Grand Fiber sudah di sini. Oh, dia menunggu. Mereka nongkrong di halte bus karena alasan mereka sendiri. 221. Temanmu sudah aku tangkap. Dia punya sekitar 4 surat penangkapan pidana, jadi wajar dia melarikan diri. Dan dia membawa $8.000. 8.000? Apa yang ada di dalam ruangan? Bro, itu mungkin bakal jadi 20.000 lebih. Jadi ya, itu cuma menghindari 529. Kita punya barang bukti dengan niat untuk mendistribusikan. Berapapun jenis narkoba yang ada di situ, gue lihat pil, gue lihat gue lihat blues, gue jelas lihat kokain. Apapun isi kantong kecil itu, entah merah, biru, atau putih. Itu sepertinya Tylenol. Saya tidak tahu kenapa jawabnya. Terlihat jelas. Bro, jangan simpan. Saat memproses tempat kejadian perkara, para penyelidik mengatakan mereka menemukan 4 senjata api, termasuk 3 pistol
1 avtomat Kalashnikova, 47 dan 47.000 dolar tunai yang disembunyikan di berbagai area kamar. Lebih dari 6.100 gram fentanyl, lebih dari 2.300 gram kokain, dan 522 gram heroin. Polisi memperkirakan nilai jual narkoba di jalanan saja lebih dari 1 juta dolar. 8707. Saya jamin. Dan mungkin ada sekitar 30.000 dolar tunai. Seperti balok kokain. Itu pasti alprofolap. Lihat itu seperti langsung keluar dari... Kecemasan, benzel, obat golongan 4. Ya, itu 7. Ya, itu Xanax. Marena dan Xavier ditahan karena surat penangkapan yang belum selesai. Xavier didakwa 2 tuduhan perdagangan narkoba berat, serta melawan atau menghindari penangkapan. Catatan pengadilan menyebut tuduhan perlawanan dibatalkan, sementara dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan lain. Marena tidak menghadapi tuduhan apapun terkait penggerebekan narkoba, tetapi dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan perampokan yang dikenakan padanya. Keduanya diperkirakan kembali ke pengadilan musim panas ini.